Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Amin. Oke, mungkin kita absen terlebih dahulu. Farhan hadir? Hadir. Hadir semuanya ya? Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada KM. Disilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin tentang teks narasi? Lupa, Pak. Wah, oke. Kita ulas kembali pembelajaran kemarin ya. Nah, teks narasi itu teks yang menceritakan runtutan kejadian secara akurat. Ketika ada berita ataupun info, biasanya teks narasi itu selalu digunakan. Nah, sebelum kita masuk ya ke materi yang sekarang, Bapak sendiri mau membacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang Bapak kali ini, yang Bapak inginkan, yakni peserta didik mampu memahami pengertian dan struktur teks deskripsi, mengidentifikasi struktur teks deskripsi secara benar, serta menyajikan hasil diskusi secara santun. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bapak. Alhamdulillah kalau bisa. Oke, Bapak ingin ada kesepakatan antara kita, anak-anak, jangan menggunakan gawai ketika pembelajaran. Kenapa? Karena tentu gawai itu bisa menghamburkan fokus kita, ataupun kalau bisa ya, gawai itu di-silent-kan anak-anak. Selanjutnya, jangan berisik ataupun gaduh di kelas. Bapak harapkan jangan berisik ya. Bisa? Bisa, Bapak. Oke. Selanjutnya itu jangan makan dan minum ketika pembelajaran. Di sini ada yang makan ataupun minum? Tuh, si Ahmad. Jangan bawa makanan minum di kelas ya. Nanti ketika beres kelas, coba makanannya disimpan terlebih dahulu nanti di luar kelas. Selanjutnya itu mengangkat tangan jika ada yang mau bertanya. Nah, anak-anak dimohon mematuhi kesepakatan belajar yang telah kita kesepakati. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bapak. Alhamdulillah kalau bisa. Di sini pernah tahu tidak tentang teks deskripsi itu apa? Saya, Bapak, saya. Boleh. Tes deskripsi itu tulisan yang menggambarkan sesuatu secara jelas. Oke, betul ya. Berarti anak-anak di sini sudah membaca materi yang telah disiapkan oleh Bapak. Tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya di sini ada yang bisa menggambarkan sebuah objek. Contoh, objeknya tuh tentang angklung deh. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab tidak? Angkat tangan. Bapak tunjuk deh. Ahmad gimana? Ahmad, coba deskripsikan angklungnya. Angklung itu adalah sebuah alat musik tradisional yang biasanya dimainkan oleh banyak orang ataupun satu orang, biasanya dipentaskan di panggung begitu. Oke, tepuk tangan untuk Ahmad. Betul ya anak-anak. Nah, seperti yang tadi Farhan sebutkan ya, teks deskripsi itu teks yang memaparkan secara jelas mengenai suatu hal ataupun jenis teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek secara terperinci dengan tujuan agar pembaca seolah-olah bisa melihat,
dengar, dan merasakan objek tersebut secara langsung. Nah, teks deskripsi itu biasanya universal anak-anak, dikarenakan teks deskripsi itu tidak mencakup sastra maupun non sastra, dikarenakan teks deskripsi itu berguna untuk menjelaskan kepada pembaca situasi ataupun rasa ataupun hal-hal yang tidak diketahui terhadap objek tersebut. Nah, menyambung juga dengan tujuan teks deskripsi. Biasanya tujuan teks deskripsi itu apa sih? Nah, biasanya teks deskripsi itu bertujuan untuk menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara rinci, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, merasakan, dan mengalami hal tersebut secara langsung melalui panca indera. Oke, selanjutnya struktur teks deskripsi. Anak-anak sudah tahu strukturnya apa saja? Nah, biasanya struktur teks deskripsi itu yang pertama ada judul. Nah, untuk judul sendiri itu bisa disebut nama atau kalimat singkat yang berfungsi memberikan identitas kepada teks tersebut agar gambaran ringkas bisa terbawa oleh pembaca. Dan untuk gambaran hal itu bisa mengenai isi suatu karya ataupun judul itu bisa bertujuan untuk menggambarkan isi teks tersebut secara ringkas. Tapi struktur teks deskripsi yang selanjutnya ada yang tahu? Kalimat topik. Nah, kalimat topik bisa disebut juga kalimat utama yang menyatakan tentang inti utama atau pokok pikiran yang berfungsi sebagai gambaran umum tentang hal yang akan dijelaskan. Kalimat topik itu seperti awalan untuk kita memulai teks deskripsi tersebut. Deskripsi ini berisi tentang beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail ketika dimana objek tersebut bicarakan oleh penduduk sekitar ataupun hal-hal lainnya gitu yang mendeskripsikan sebuah objek, bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasana, dan lain hal sebagainya. Nah, yang terakhir ada simpulan atau akhir. Nah, simpulan merupakan bagian penutup dari teks deskripsi itu sendiri. Biasanya yang berisi pendapat atau kesan dari penulis terhadap hal yang akan dideskripsikan. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, teks deskripsi itu pasti ada kaidah kebahasanya tersendiri. Yang pertama, bisa disebut kata yang menunjukkan sifat-sifat dari manusia, hewan, ataupun hal lain sebagainya. Contohnya, baik, indah, dan kuat. Yang kedua, menggunakan kata benda, menggunakan kata yang berbau objek, yang dimana seperti kursiku ataupun mengandung kepada objek yang akan disampaikan, bantalku, kucingku, bajuku, dan hal lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata kerja aksi. Biasanya itu ketika kita akan menulis teks deskripsi, di kebahasaannya itu mengandung kata kerja aksi yang sangat banyak, dikarenakan teks deskripsi itu teks yang memaparkan secara rinci objek yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Selanjutnya mengandung kata keterangan. Tentu di teks deskripsi harus memaparkan secara jelas keterangannya. Contoh di taraju dan lain sebagainya harus jelas ketika memaparkan atau membuat teks deskripsi. Selanjutnya mengandung majas. Nah, kata majas biasa disebut kiasan sebagai melebih-lebihkan atau hyperbola untuk terjun langsung kepada tulisan yang kita buat. Bapak ingin membacakan teks deskripsi yang ada di belakang Bapak ini. Kucingku,
Semoga Love selalu sehat dan mengikuti hingga tua nanti. Nah, anak-anak coba judul yang mana? Coba. Kucingku. Oke. Yang aku memiliki seekor sampai tingkah lakunya disebut apa? Awalan. Oke, selanjutnya Love berusia 1 tahun sampai Love sesekali suka mencakar bisa disebut apa? Kalimat Nah, deskripsi ya anak-anak. Terus aku sangat sayang dengan Love sampai hingga tua nanti bisa disebut Simpulan. Nah, oke anak-anak, mungkin sudah terbayang ya tentang teks deskripsi. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bapak, saya. Oke, ada ingin ditanyakan? Apakah ini Bapak, apakah teks deskripsi ini harus ada syarat orang yang membuatnya atau bagaimana? Tidak ada syarat untuk membuat teks deskripsi karena semua orang bisa menjadi penulis. Kalau begitu Bapak ada sebuah tugas. Nah, di sini ada sebuah tugas kepada kalian. Bisa diisi ya anak-anak. Baik. Oke, cukup? Cukup. Waktunya cukup. Oke, boleh dilihat. Bisa dipaparkan isi dari pekerjaan kalian. Boleh siapa saja di kursi kalian sendiri boleh. Untuk tugasnya itu ini adalah membuat contoh teks deskripsi secara bebas begitu ya. Gimana itu? Boleh dibacakan? Oke, Pak, terima kasih. Baik, anak-anak, bagaimana pembelajaran kali ini? Seru Pak, udah cukup. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah mempelajari teks deskripsi, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara membuat teks deskripsi. Nah, jadi anak-anak boleh dibaca-baca kembali materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada sedikit asesmen sumatif, boleh di scan ya anak-anak. Jadi gawainya boleh dibuka dan scan. Baik. Sudah? Sudah. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Aduh, tidak terasa ya, pembelajaran kita sudah beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak ingin seorang gitu ya, yang ingin Bapak ingin meringkas kembali pembelajaran yang kita lakukan di siang kali ini. Boleh ada yang ingin menyampaikan tentang pembelajaran kali ini? Baik, saya Pak, saya. Boleh. Oke, untuk teks deskripsi ini adalah tulisan yang menggambarkan sesuatu secara jelas supaya pembaca bisa membayangkan benda, tempat, atau orang yang dijelaskan. Nah, lalu ada teks deskripsi juga adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca. Ciri-cirinya yaitu ada ciri objek, teks deskripsi, dan ciri tujuan. Lalu ada strukturnya juga Pak, ada identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Kaidah kebahasaannya ada kalimat menggunakan serapan panca indera, kalimat kata berimbuhan, kata hubung, verba, adjektiva, dan kalimat perincian. Oke, dimengerti ya anak-anak. Semoga bisa membaca kembali apa-apa yang Bapak sampaikan. Oke, mungkin untuk penutup pembelajaran kali ini kepada KM disilahkan untuk membacakan doa. Kepada KM disilahkan. Semuanya berdiri, ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi